Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Cahyani Rusman dari tingkat 2A Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan promosi kesehatan dengan sasaran masyarakat atau umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan mengenai pemberantasan jentik nyamuk. Karena akhir ini sudah memasuki musim hujan, oleh karena itu banyak sekali genangan air yang ada di sekitar kita, sehingga nyamuk dapat dengan mudahnya menyimpan telurnya dalam genangan air tersebut. Nah, telur-telur tersebut dapat menjadi jentik nyamuk yang kemudian menjadi nyamuk dewasa yang nantinya dapat menggigit kepada manusia dan menimbulkan penyakit oleh gigitan nyamuk tersebut. Oleh karena itu, tujuan umum dari dilakukannya penyuluhan pemberantasan jentik nyamuk ini adalah agar masyarakat tahu dan memahami serta mau dan mampu untuk melakukan pemberantasan jentik nyamuk. Nah, sebelumnya ada pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama tentang pengertian jentik nyamuk, yang kedua tujuan dari pemberantasan jentik nyamuk, yang ketiga tentang penularan jentik nyamuk, yang keempat bahaya dari jentik nyamuk, dan yang kelima ada upaya dalam pencegahan jentik nyamuk. Yang pertama, apa itu jentik nyamuk? Jentik adalah larva yang selanjutnya berkembang menjadi nyamuk dewasa. Jika tidak segera diberantas, maka akan banyak sekali nyamuk di lingkungan kita. Nah, jentik ini hidup di air dan memiliki perilaku mendekat atau menggantung pada permukaan air untuk bernafas. Jentik menjadi sasaran dalam pengendalian populasi nyamuk yang berperan sebagai vektor penyakit menular melalui gigitan nyamuk. Nah, selanjutnya ada tujuan dari pemberantasan jentik nyamuk. Untuk apa sih? Nah, pemberantasan jentik nyamuk ini bertujuan untuk menekankan laju pertumbuhan nyamuk sehingga terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk, seperti demam berdarah dan malaria. Selanjutnya, ada penularan jentik nyamuk. Nah, nyamuk ini menular melalui hisapan darah karena darah mengandung protein yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan telur nyamuk, serta bertujuan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, kemudian ada bahaya dari jentik nyamuk. Karena nyamuk dapat berkembang menjadi nyamuk dewasa sehingga dapat menyebabkan gigitan pada manusia. Nah, yang pertama adalah penyakit demam berdarah, di mana demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Adapun ciri-ciri dari nyamuk yang dapat menyebabkan demam berdarah adalah yang pertama dari bentukannya, nyamuk ini memiliki ukuran kecil dan memiliki tubuh hitam dengan belang putih di sekujur tubuhnya. Yang kedua dari waktu aktif menggigitnya, nyamuk ini aktif menggigit pada saat 2 jam setelah matahari terbit dan beberapa jam sebelum matahari terbenam. Yang ketiga pada tempat perkembangbiakannya, di mana nyamuk ini lebih menyukai tempat atau wadah penampungan air yang jernih. Selanjutnya, ada tanda dan gejala demam berdarah, diantaranya demam, lesu, nafsu makan menurun, mual muntah, nyeri perut, nyeri kepala, nyeri pada tulang dan sendi, serta timbulnya ruam merah pada kulit. Nah, selanjutnya ada bahaya dari jentik nyamuk apabila tidak diberantas. Yang kedua adalah malaria, di mana malaria adalah penyakit menular yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Anopheles. Namun, hanya nyamuk Anopheles betina yang dapat menghisap darah dan membuat sporozoid plasmodium dalam kelenjar luarnya yang dapat menyebabkan malaria tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri dari nyamuk malaria. Yang pertama, nyamuk ini memiliki bentuk tubuh yang pendek dan kecil dengan warna tubuhnya coklat kehitaman dan bentuk sayapnya yang simetris. Yang kedua, dia aktif menggigit pada jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan yang ketiga, di mana nyamuk ini lebih senang pada tempat air yang kotor dan biasanya ada di pedalaman. Adapun tanda dan gejala yang disebabkan oleh penyakit malaria adalah yang pertama demam berkala disertai dengan sakit kepala, yang kedua pucat karena kekurangan darah, yang ketiga badan terasa lemah, yang keempat nafsu makan menurun, serta yang kelima pada anak-anak yang paling menonjol yaitu diare mencret dan pucat karena biasanya pada anak-anak sulit sekali terdeteksi bahwa itu adalah malaria. Selanjutnya, ada upaya pencegahan jentik nyamuk dengan melaksanakan 3M+. Yang pertama, dengan cara menutup tempat-tempat penyimpanan air seperti ember, sumur maupun drum agar tidak ada nyamuk yang berkembang biak di dalamnya. Yang kedua,
ketiga, dengan cara menguras tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, toren air, dan lain sebagainya dengan cara menggosok atau mengikat dinding-dinding penyimpanan air tersebut agar tidak ada telur nyamuk yang menempel pada dinding tersebut. Nah, yang ketiga dengan cara mendaur ulang, di mana mendaur ulang barang-barang yang bekas yang berpotensi tempat perkembangbiakan nyamuk. Adapun upaya dalam pemberantasan jentik nyamuk yang plusnya adalah yang pertama, jangan menggantung baju di kamar karena bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, menggunakan kelambu ketika tidur. Yang ketiga, mengupayakan ventilasi dan pencahayaan yang memadai. Yang keempat, memakai obat anti nyamuk baik itu yang semprot ataupun bakar serta lotion nyamuknya. Yang kelima, dengan menaburkan larva tiga di tempat-tempat yang sulit untuk dikuras seperti di sumur dan pipa-pipa. Yang keenam, dengan memelihara ikan pemakan jentik seperti ikan cupang. Yang ketujuh, memperbaiki saluran talang air yang rusak. Dan yang kedelapan, dengan menanam tumbuhan pengusir nyamuk seperti tumbuhan lavender. Nah, selesai sudah penyuluhan kali ini. Mudah-mudahan ilmunya dapat diserap dan diimplementasikan serta dapat bermanfaat untuk kita